Masyarakat yang ingin segera mengakses tol Kediri Kertosono masih harus bersabar. Pasalnya rencana pembangunan jalan tol tersebut bakal mundur kembali. Jika semula lelang fisik ditarget tuntas akhir tahun, agenda tersebut baru bisa dilakukan di triwulan 1 2026. Salah satu yang menghambat adalah pembebasan tanah di wilayah Kabupaten Nganjuk. Hingga pertengahan November ini, capaiannya masih di bawah 70%. Asisten 1 Sekda Kabupaten Kediri Bidang Pemerintahan dan Kesra, Sukadi mengatakan, progres pembayaran tanah di wilayah Nganjuk baru sebesar 68%. Sementara yang dalam proses pengajuan pembayaran ke Elman hanya sekitar 5-6%. Dengan progres tersebut, pembebasan tanah baru bisa mencapai 80% paling cepat akhir Desember ini. Selain tanah milik warga, ada sekitar 6% fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terdampak. Untuk percepatan pembebasan tanah, Sukadi menyebut Bupati Kediri, Anindito, sudah menghubungi Bupati Nganjuk, Marhain Jumadi, dengan tujuan berkoordinasi terkait percepatan pemberian SK pembebasan tanah Fasum dan Fasos. Saat ini, SK pembebasan Fasum dan Fasos terdampak sedang diproses. Setelah SK turun, bisa segera dilakukan pembayaran ganti rugi. Untuk diketahui, masih minimnya jumlah tanah yang dibebaskan membuat lelang proyek fisik belum kunjung bisa dilakukan. Sesuai mekanisme, lelang baru bisa dimulai jika tanah yang dibebaskan sudah mencapai 80%. Jika akhir Desember nanti pembebasan tanah benar-benar bisa mencapai 80%, lelang proyek fisik akan dilakukan di triwulan pertama 2026. Berdasarkan pengalaman, proses lelang biasanya butuh waktu 3-4 bulan, sehingga pada triwulan 2 2026 sudah bisa ditentukan pemenang lelangnya. Saat itu juga proyek fisik tol Kediri Kertosono bisa dimulai. Sementara itu, di Kabupaten Kediri, puluhan pedagang pasar buah Banyakan agaknya harus segera angkat kaki dari lapak mereka. Pasalnya, pasar Banyakan menjadi salah satu lahan yang terdampak. Berdasar appraisal, ganti rugi yang didapatkan Pemkab Kediri sebesar 16,5 miliar. Untuk diketahui, lahan di pasar buah Banyakan mencapai 0,5 hektar. Dari jumlah tersebut, tidak semuanya terpakai untuk tol Kediri Kertosono. Namun keseluruhan tanah dibeli oleh pusat. Sebagai gantinya, sekitar 70 pedagang yang setiap hari berjualan di sana harus angkat kaki. Rencananya mereka akan menempati lahan eks lapangan futsal Grantama Sport. Lokasinya berjarak sekitar 1 km di sebelah barat pasar. Asisten 1 Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sukadi mengatakan, proses pembebasan tanah pasar buah Banyakan sempat membutuhkan waktu lama, sebab selain pembebasan tanah terdampak tol, juga harus membebaskan sisa tanah. Dengan penilaian lahan terdampak tol dan tidak terdampak tol yang sudah selesai, pembayaran ganti rugi nanti bisa dilakukan bersamaan. Kapan pembayaran ganti rugi dilakukan? Pemkab menargetkan bisa menerima ganti rugi akhir tahun ini, sehingga mereka bisa segera menyiapkan tempat relokasi di Grantama Sport. Dijelaskan tanah pengganti di Grantama Sport luasnya 2 kali lipat dari lahan pasar lama. Karenanya, jika ternyata nanti ada kekurangan untuk pembelian lahan baru, akan dibayar lewat APBD supaya bisa lebih besar dari yang lama. Sembari menunggu pembangunan pasar baru, menurut Sukadi, para pedagang bisa menempati area futsal secara darurat. Pemkab tidak harus langsung melakukan rehab bangunan, sebab di sana sudah ada bangunan beratap dengan lantai yang sudah dicor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.